Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Jawara Honorer dimanapun berada, kembali lagi ke channel Jawara Honorer, channel yang sudah tidak asing lagi. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai cara pembuatan kartu prakerja. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cara pembuatan prakerja dengan menggunakan form yang kita unduh dulu, kemudian kita kirim ke email dari kartu pekerja tersebut. Nah, pada kesempatan ini kartu prakerja sudah membuka layanan pendaftarannya, di mana layanan pendaftaran ini bisa kita akses langsung dari website resminya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke TKP. Baik, setelah kita buka laptop atau nyalakan komputer atau buka handphonenya, langsung kita masukkan ke alamat kartu pekerja. Apa alamatnya? Yaitu bisa rekan-rekan lihat di prakerja.go.id. Nah, di sini merupakan situs resmi dari kartu prakerja sendiri. Pada video sebelumnya, menu daftar dan menu cara daftar di sini belum terbuka. Nah, pada kesempatan ini menu daftar dan menu cara daftar sudah terbuka. Nah, langsung saja kita baca-baca sebentar mengenai cara daftarnya. Nah, cara daftar bisa kalian tekan klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama sebelum kita melakukan pendaftaran yaitu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu WNI, kemudian minimal usia 18 tahun, sedang tidak menempuh pendidikan formal. Artinya apa? Bagi rekan-rekan yang masih dalam status pelajar, baik SMA maupun kuliah, tidak diperbolehkan untuk mendaftar kartu prakerja. Langsung ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah tes motivasi dan kemampuan dasar. Artinya di sini apa? Ketika kita sudah mendaftar, kita akan disodorkan pada tahapan tes untuk mengetahui minat dan bakat serta kemampuan kita. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kalian miliki. Kemudian penggunaan alat bantu pada saat tes bisa diperbolehkan. Artinya kalau misalkan ada hitungan bisa kita coret-coret. Kemudian langkah ketiga adalah pilih pelatihan yang kamu inginkan. Nah, di sini nanti akan ada berbagai macam pelatihan. Silakan rekan-rekan pilih sesuai dengan minat dan bakat rekan-rekan. Kemudian pastikan rekan-rekan juga mengikuti dan menyelesaikan semua kelas pelatihan yang kamu pilih. Artinya apa? Ketika sudah mendaftar, kemudian kita sudah memastikan bahwa kelasnya kita sudah pilih, dan tolong kelas tersebut harus diikuti sampai dengan selesai. Nah, langkah keempat seperti apa? Langkah keempat adalah tunggu apa lagi? Belajar gratis, dapat insentif pula dengan kartu pekerja, raih masa depan lebih cerah. Nah, setelah kita baca-baca mengenai langkah-langkah pendaftaran, langsung kita masuk ke bagaimana cara mendaftarnya. Langsung kita bisa klik mulai sekarang. Nah, setelah kita mulai sekarang, kita langsung dihadapkan pada menu pendaftaran. Nah, di sini menu pendaftaran sudah kita buka. Nah, di sini ada alamat email. Nah, rekan-rekan bisa ketikkan alamat emailnya di sini. Alamat dari email rekan-rekan yang masih aktif ya. Karena kalau yang sudah tidak aktif percuma. Langsung kita masukkan alamat emailnya. Saya berasumsi bahwa rekan-rekan sudah mempunyai email dan sudah bisa mendaftar email. Kita masukkan langsung. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita ulang sekali lagi.
Nah, kemudian di sini setelah kita mengisikan password, kita zoom dulu. Setelah kita mengisikan alamat email, kemudian password, kemudian konfirmasi password, nanti di sini kita jangan lupa klik saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita klik daftar. Kita tunggu. Di sini kita mendapatkan notifikasi yang isinya itu cek email kamu. Link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Segera cek email, klik tombol verifikasi email agar bisa melanjutkan proses pendaftaran kartu pekerja. Nah, berarti kita di sini harus membuka email kita. Kita buka tab baru. Kita masukkan, ya kita cek email kita. Bentar. Kita cek email kita. Apakah ada email masuk? Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah ada email masuk yang berisikan dari kartu pekerja, merupakan verifikasi email untuk registrasi pekerja. Kita klik yang bagian atas ini. Kemudian di sini ada, nah ini verifikasi email sekarang. Nah, tugas kita hanya mengklik verifikasi email ini. Jadi rekan-rekan tinggal klik verifikasi email. Nah, langsung muncul email terverifikasi. Artinya apa? Email kita sudah masuk dan mendaftar ke kartu pekerja. Langsung kita login. Artinya apa? Setelah kita mendaftar, kemudian mengecek email verifikasi, memverifikasinya, kemudian kita langsung login. Kita klik login. Kita masukkan email kita. Kemudian kita masukkan password kita. Kemudian kita bisa diingatkan saya, kemudian kita login. Nah, kalau muncul seperti ini kita tinggal close saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu login. Nah, dan kita sudah berhasil login masuk ke dalam situs atau website resmi kartu pekerja. Nah, di sini verifikasi KTP atau kartu tanda penduduk, maaf, bukan kartu tanda pendidik, kartu tanda penduduk. Kita harus melakukan verifikasi dulu. Nah, kita cek verifikasi KTP. Kita masukkan nomor KTP kita, kemudian tanggal lahir kita. Kita masukkan tanggal lahirnya. Kita masukkan nah, kemudian kita masukkan KTP kita.
Setelah kita memasukkan nomor KTP, kemudian tanggal lahir, kita langsung klik lanjutkan. Nah, di sini kita harus mengirimkan kayaknya nih. Oh iya, kita harus memberikan foto KTP dan foto kita memegang KTP. Nah, di sini rekan-rekan silahkan berfoto dulu dengan memegang KTP, kemudian kita bisa mengunggahnya. Nah, baik, langsung kita isi. Setelah terbuka menu selanjutnya, yaitu kita langsung mengisi data diri. Nah, kita pilih jenis kelamin kita, laki-laki, nama lengkap kita ketikkan, kemudian pendidikan terakhir, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian status pekerjaan, kita klik, kemudian kita pilih provinsi, kemudian kita pilih kabupaten, kemudian kita pilih kecamatan, kemudian kita unggah KTP-nya. Jadi pilih file KTP, kita unggah. Sudah berhasil, sudah tercentang. Kemudian kita pilih selfie. Kita coba sekali lagi. Kita cek ukurannya berapa, maksimal 2 MB. Ternyata bisa ini. Jadi nah ini 80 KB tapi belum bisa kita coba sekali lagi. Nah, setelah kita berhasil, maka akan berubah warnanya menjadi merah. Nah, setelah kita mengisi semua datanya, kita pastikan dulu datanya, kemudian kita klik lanjutkan. Atau saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujurnya. Kita klik, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masukkan nomor handphone kita. Setelah mendapatkan nomor kodenya, kita bisa cek handphone kita, kemudian kita masukkan kodenya.
Kemudian kita klik verifikasi. Nah, kemudian kita dihadapkan pada menu atau notifikasi. Apakah Anda sedang kuliah atau sekolah? Kita jawab tidak. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian apakah saat ini Anda menganggur? Kemudian kita klik tidak, sesuaikan, jangan berbohong. Kemudian apakah Anda pegawai atau karyawan? Ya. Kemudian kita klik berikutnya. Apakah Anda memiliki kontrak kerja? Tidak. Kemudian kita klik selesai. Kemudian pernyataan pendaftaran selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil di submit. Oke. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi pendaftaran, di sini kita akan tes motivasi dan kemampuan dasar sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja. Kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum memulai tes. Nah, di sini ada mulai tesnya. Nah, sebelum pengajaran, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Pastikan kamu berada di tempat yang sedang koneksi internet yang stabil. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal. Kita langsung ke mulai tesnya. Tesnya itu berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 20 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Soal yang diuji beberapa pengoperasian matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non sastra. Jika kita sudah siap, maka kita bisa klik mulai tes sekarang. Baik, kita langsung ke mulai tes sekarang. Bisa kita mulai tesnya dengan cara mengklik mulai tes sekarang. Siapkan dulu alat hitung, kertas, kemudian ballpoint buat membantu kita mengerjakan soal tes ini. Langsung kita mulai dengan mengklik mulai tes sekarang. Sudah istirahat. Kemudian kita klik berikutnya.
Catatan gede ada angka aja. Setelah selesai kita klik, kemudian kita tunggu. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Cek dashboard. Kita klik. Terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai profesimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Baik, setelah kita berhasil mengikuti tes dan kita menunggu 5 menit, ternyata muncul seperti ini. Dan setelah saya baca-baca bahwa kenapa bisa muncul seperti ini, karena kuota gelombang sudah habis, kamu akan menerima notifikasi seperti ini. Nah, kemungkinan kuota gelombang habis, atau untuk daerah kita, khususnya yang berada di daerah Indramayu, belum ada pendaftaran gelombang. Mungkin kita harus menghubungi dinas setempat. Baik, saya rasa tutorialnya cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika rekan-rekan menganggap video ini cukup bermanfaat, silahkan bagikan ke media sosial maupun WA group. Dan tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat. Akhir kata, Jawa Rohner pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.